Malam ini segera dimulai. Kali kita dalam ibadah Kamis, hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Pendeta John Luki Kowal, Master Teologi. Mari kita beribadah bersama-sama. Diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dari rumah gereja, mari kita memulaikan ibadah Kolom di hari Kamis ini. Kita awali dengan menyanyi Jam Sembahyang yang Kudus. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau perlu pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman biar pergi segera. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kepada-Nya. Mari berdoa. Sesungguhnya tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan, tentang siapakah kami manusia dalam kelemahan dan kedagingan. Kami selalu saja berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki, menandakan ketaatan masih seringkali terjadi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ketidaktaatan untuk melakukan, ketidaktaatan untuk memperlakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Karena itu kami datang kepadamu membawa pengakuan dan permohonan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin bangsa, sebagai
Terlebih ketika dalam kebersamaan ternyata kami tidak mampu menghadirkan shalom bagi banyak orang. Kami tidak dapat hidup sebagai gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Kami sering menyakiti dan melukai hati orang lain. Ketika pun kami dalam situasi yang sangat mencekam dengan virus corona yang menyebar luas ke seluruh dunia, kami belum patuh kepada anjuran pemerintah dan gereja untuk berdiam diri supaya penyebarannya dapat dihentikan. Maka ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan, supaya kami layak terus dapat menikmati keselamatan yang telah Engkau karyakan di dalam Tuhan Yesus. Maka biarlah dalam kemuliaan-Mu saat ini kami boleh datang kepada-Mu Tuhan, beribadah, membawa pengakuan dan menjadikan persekutuan kami tanda ketaatan untuk hidup dalam kekudusan. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, Engkau juru selamat kami memohon. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian Mazmur 34 ayat 16 dan 19. Kita menyanyi memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur cokaku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemahaman firman Tuhan. Bapa di surga, sesungguhnya tak ada satupun di antara kami manusia yang dapat menyelami kehendak dan kebenaran firman-Mu selain Engkau yang mencurahkan Roh Kudus menghadirkan kebenaran itu dalam ingatan kami, dalam hikmat kami, sehingga sampai hari ini kami tahu bagaimana hidup untuk melakukan segala kehendak Tuhan sebagaimana yang Engkau perintahkan. Maka sekarang ini kami pun bermohon, biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai menjadi bagian hidup kami. Kami yang beribadah di rumah gereja ini, tetapi juga di rumah kami masing-masing. Ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, biar kasih karunia-Mu memampukan kami mengerti firman ini untuk kami lakukan dalam pertanggungjawaban iman di kehidupan setiap hari. Kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami bermohon. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, saya masih mengajak kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan gereja kita di sepanjang minggu ini dalam kitab Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42.
Firman Tuhan berkisah tentang di Taman Getsemani. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat bersedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom, damai di hati bersama dengan seluruh gereja, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Kita sedang bergumul dengan ancaman yang disebabkan oleh virus corona yang kita kenal dengan nama COVID-19, Coronavirus Disease 19. Dari beberapa sumber menjelaskan bahwa hari ini sudah sekitar 425.000 sekian orang yang terjangkit. Yang dinyatakan sembuh 109.225. Dan yang dinyatakan meninggal 18.944 di seluruh dunia. Dan angka ini menandakan bahwa memang COVID-19 ini sangat berbahaya. Karena itu kita terus diingat, jangan anggap remeh seruan dari pemerintah dan gereja tentang social atau physical distancing. Jangan anggap enteng untuk menjaga jarak, untuk terjadi kontak fisik dengan. Sebagai gereja, kita bersyukur bersama dengan pemerintah telah mengambil langkah yang tepat untuk sementara waktu kita membatasi pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang banyak. Meskipun sebagai gereja kita harus berhadapan dengan cibiran-cibiran, berhadapan dengan cuitan-cuitan,
Bahkan berbagai singgungan-singgungan. Ada yang mengatakan, apakah iman dari corona? Apakah tidak lebih hebat dari corona? Sehingga kita takut untuk beribadah di gereja. Apakah gereja harus tunduk kepada pemerintah? Di manakah imanmu? Kita harus jujur, himbauan ini memang membuat gereja berada pada posisi dilematis ketika bersentuhan dengan pelayanan ibadah. Tetapi jika kita mau melihat lebih dalam tindakan gereja dan pemerintah tentang physical atau social distancing, sesungguhnya bukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amsal 27 ayat 12, firman Tuhan berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudaraku, yang saya pahami dari bagian ini adalah beriman itu harus bijak. Kita diingatkan lewat pembacaan minggu lalu dalam Yohanes 7 ayat 1 sampai 13. Di sana dijelaskan bahwa Yesus tidak ingin tampil di depan banyak orang dengan kuasanya yang sangat melakukan banyak mukjizat. Bukan berarti ia takut terhadap ancaman pembunuhan orang Yahudi, tetapi Yesus ingin rencana keselamatan terjadi pada waktu yang telah ditentukan Bapa baginya. Saya sendiri memahami tindakan Yesus ini sebagai satu usaha yang disebut dengan physical distancing, atau juga yang disebut dengan social distancing. Mengapa? Agar keselamatan benar-benar terjadi bagi seluruh dunia. Karena itu, saya sendiri melihat kebijakan pemerintah dan kebijakan gereja bukan wujud orang tak beriman, tapi inilah tindakan nyata dari iman itu sendiri, yaitu agar semua mengalami keselamatan. Dalam konteks sekarang ini, yaitu keselamatan dari bahaya dan virus. Saya beriman dan saya ingin melalui iman yang saya miliki banyak orang mengalami keselamatan. Iman tidak mengajar saya, tidak mengajar saudara-saudara untuk gegabah dalam bertindak. Andaikan saya seorang beriman mengabaikan himbauan pemerintah dan gereja tentang physical distancing ini, kemudian saya harus terpapar dengan COVID-19, dan andaikan saya memiliki sistem imun yang kuat, tetapi ketika bersentuhan dengan orang lain yang juga adalah orang beriman, tetapi memiliki sistem imun yang lemah, kemudian mereka terpapar dengan virus ini, maka saya tidak lebih dari sekedar malaikat maut yang bersembunyi dalam wujud sebagai orang beriman. Beriman harus bijak, dan tugas seorang yang beriman agar semua orang memperoleh selamat. Karena itu, saudara-saudaraku, kita yang sementara harus di rumah, termasuk kita harus beribadah di rumah, mari kita jadikan momen ini sebagai momen untuk membawa keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan. Suami, istri, orang tua, dan anak-anak bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Yang sebelumnya mungkin saja tidak pernah terjadi dalam rumah kita.
Suami berdoa untuk istri, untuk suami, orang tua berdoa untuk anak. Demikian sebaliknya. Mari kita jadikan momen ini untuk menjadikan keluarga kita semakin rajin berdoa. Karena dalam doa kita akan menemukan ada kekuatan yang luar biasa yang mampu mengubah segala sesuatu. Peristiwa di Taman Getsemani dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42. Di sana kita temukan apa yang membuat Yesus memiliki sebuah keberanian untuk menghadapi rasa takut, menghadapi kegetaran hati, bahkan penderitaan yang berat yang harus dia pikul. Nyata bagaimana Yesus mengungkapkan itu dalam perasaan yang terdalam. Katanya seperti mau mati rasanya. Dalam pembacaan ini kita dapat memahami juga apa yang membuat Yesus berserah untuk menyerahkan nyawanya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa. Ia merebahkan diri di tanah dan ia meminta kepada Bapa untuk mengambil cawan penderitaannya yang harus dia hadapi. Ia tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu dia mau menyampaikan permohonan sekaligus menyerahkan dirinya dengan penuh ketaatan kepada kehendak Bapa. Ia memohon agar ia sendiri melakukan apa yang dikehendaki Bapa, sekalipun itu berarti sebuah kematian harus ditanggungnya. Di sini kita dapat melihat kuasa doa yang membuat ketergantungan total dan bersandar penuh kepada kehendak Allah. Itulah yang menjadi sumber keberanian Yesus Kristus sendiri untuk mampu menjalankan amanat Bapa, menyerahkan nyawanya bagi keselamatan semua manusia. Nah, saudara-saudara itu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah Getsemani membawa kita mengerti bahwa melalui doa kita dapat temukan kekuatan untuk berhadapan dengan kegentaran hati. Kita memperoleh kekuatan berhadapan dengan rasa takut yang sangat mendalam. Karena itu, di tengah situasi kondisi dunia yang sedang dilanda pencobaan ini melalui COVID-19 ini, mari kita terus bertekun dalam doa sambil berbijaksana. Berdoa dan bertindak bijaksana adalah cara kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan sambil berjaga-jaga dalam hidup ini. Patuhi ajaran gereja sebagai ketaatan kepada Tuhan. Sambil kita berdoa, semoga kita semua diberi perlindungan dan pertolongan dari Tuhan, agar kita semua, agar seluruh dunia, agar tanah Minahasa yang tercinta ini terhindar dari bahaya virus corona yang sedang mengancam. Kita berdoa untuk keluarga kita bertekun dalam doa untuk manusia. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus kita yang sedang beribadah di rumah masing-masing, kita diajak lagi untuk menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari NKB nomor 3, terpujilah Allah hikmatnya besar. Terpujilah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga
Putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Dimuliakan namamu kekal untuk selama-lamanya, ya Bapa di sorga, yang telah menjadi Yesus Kristus menyelamatkan semua orang yang percaya kepadamu. Kami bersuka cita dalam iman di tengah situasi kondisi dunia yang mengancam, karena ada waktu Tuhan yang diberi bagi kami beribadah bersama sebagai keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak di rumah masing-masing. Kami diperkenankan untuk mengerti lagi kebenaran firman Allah yang mau mengingatkan kami semua bahwa sesungguhnya keselamatan adalah tugas semua orang beriman, adalah tugas semua orang yang telah mengalami selamat darimu. Beriman bukan untuk gegabah dalam bertindak, tapi beriman adalah bagaimana kami mampu menghadirkan selamat bagi banyak orang. Semoga Tuhan berkenan bagi kami semua selalu punya kuat, sehingga dalam hidup ini dengan segala yang dapat kami lakukan, kami mampu menghadirkan selamat bagi orang lain. Terlebih di tengah wabah corona yang sedang terjadi bagi dunia ini, ketaatan kepada Tuhan kami wujudkan ketika kami mau mendengar pemerintah dan gereja. Baiklah kami diberi kebijaksanaan dalam iman untuk benar-benar saat ini mau menjaga jarak, sentuhan fisik dengan orang lain. Kami dapat beraktivitas di rumah, bahkan beribadah bersama sebagai keluarga di rumah. Tolonglah kami, karena sesungguhnya sebagai makhluk sosial kami tidak ingin hidup sendiri. Kami tidak ingin terkungkung dalam rumah, tetapi kiranya Tuhan menolong kami semua mampu bersikap bijaksana, supaya dalam iman yang kami miliki, kami boleh membawa kehidupan bagi banyak orang. Sambil kuatkan kami di dalam rumah masing-masing, tapi juga di mana saja kami diperkenankan Tuhan boleh menjadi berkat. Biar kami bertekun dalam doa. Suami yang mau mendoakan istri, istri yang mendoakan suami, orang tua dan anak-anak yang saling mendoakan, tetapi juga umat Tuhan yang saling mendoakan. Karena dalam doa ada kuasa yang sanggup melakukan segala sesuatu. Beri kami keyakinan yang teguh untuk percaya bahwa di dalam doa maka kami mampu dihindarkan oleh Tuhan dari malapetaka ini. Karena itu kami bermohon untuk kami semua, untuk dunia ini, selamatkanlah kami ya Tuhan. Sungguh dalam kemanusiaan kami merasa takut, kegentaran ada di hati kami, tetapi kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus segala sesuatu pasti berlalu. Engkau sanggup melakukan mujizat yang nyata bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan, kekuatan doa, maka kiranya Engkau miringkan telinga, dengar doa kami semua, dengar doa semua orang percaya di dunia ini yang memohon belas kasihan Tuhan. Jika Tuhan mendapati semua ini adalah hukuman karena kesalahan kami, kasihani dan ampuni kami supaya kami boleh berlalu, tidak mengalami bencana dengan sakit penyakit ini.
Kami berdoa untuk pemerintah, di dalamnya para medis, dokter, perawat, mereka yang berjuang untuk kesembuhan, untuk pemulihan dunia ini, di mana saja mereka berada, termasuk pemerintah Republik Indonesia, di dalamnya pemerintah yang ada di Sakai wilayah ini. Tuhan, kuatkan pemerintah kami, mampukan mereka semua bertindak bijaksana, karena mau bertindak sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Beri kami sebagai masyarakat ketaatan untuk mendengar, bekerja sama, bersinergi dengan pemerintah, dan kami memohon biar Tuhan pakai mereka semua supaya keselamatan terjadi bagi kami. Para dokter dan perawat, Tuhan beri perlindungan. Mereka yang berusaha untuk kemanusiaan demi membawa kesembuhan, mereka kiranya boleh dikuatkan, dihindarkan dari cobaan yang sedang teralami ini. Seluruh pasien yang kini terinfeksi ataupun mereka yang masih dalam pemantauan, kami mohon kuasa-Mu berlaku bagi mereka. Tuhan, pulihkan keadaan yang mereka alami, supaya mereka boleh pulang kembali dengan keluarga mereka, berkumpul bersama, beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Kami percaya segala usaha perawatan, pengobatan untuk seluruh pasien yang terinfeksi virus corona ini ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa, Tuhan, kuatkan gereja-Mu dalam pelayanan yang harus kami lakukan. Kiranya virus corona ini tidak melemahkan semangat kami, tetapi Tuhan beri kreasi berdasarkan kebajikan dari Tuhan. Kami mampu menaikkan pelayanan ini, meskipun dengan cara yang berbeda, tidak seperti rutinitas yang kami lakukan. Karena itu berkati semua usaha gereja dalam rangka menjangkau jemaat Tuhan, termasuk seperti ibadah yang kami lakukan belakangan ini lewat siaran TV kabel dan live di media sosial. Tuhan, anugerahkan kemampuan agar supaya firman-Mu tetap diberitakan, karena kami percaya iman bertumbuh bukan dalam gedung gereja saja, tapi iman bertumbuh di mana saja selama orang percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati keluarga Petrus Ronan yang berkenan membagi berkat. Kami boleh menyiarkan ibadah ini, mendengar firman Tuhan lewat TV kabel Petra. Semoga kasih karunia Tuhan memampukan mereka pakai keluarga ini menjadi berkat, dan Engkau berkati kehidupan keluarga ini membangun hidup yang lebih baik. Tetapi juga berkati semua yang berusaha untuk menyampaikan firman Allah lewat media sosial. Semua tim yang terlibat malam hari ini, Tuhan pakai dengan segala talenta karunia yang kami punya, biar nama Tuhan akan terus dipermuliakan di sana. Bapa di surga, apapun yang harus kami lakukan dalam situasi kondisi ini, kami percaya berkat-Mu tak akan berkekurangan, karena Engkau pasti menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Kau berkenan bagi kami boleh membagi berkat lewat pemberian persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami beri terus dapat dimanfaatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan menata persembahan yang kami beri, ketaatan takut akan Tuhan diberi, mereka mampu mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan ini, supaya nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Maka terpuji Engkau Tuhan, kami membawa kehidupan kami semua di malam hari ini kepadamu. Jika Tuhan berkenan, jaga kami dalam peristirahatan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, celaka dan bencana. Jauhkan kami dari orang-orang yang iri, benci, dengki. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang dapat memisahkan kami dari kasih karunia-Mu.
Jika Tuhan berkenan, layakkan kami dapat menikmati hari esok ada sehat dan kuat, kembali beraktivitas di tempat kami masing-masing, di dalamnya menjadi keluarga yang terus bertekun dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan yang mengajar gereja berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah namamu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi, kita berdiri dan kita menyanyi, hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut Habib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukarnya. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Diucapkan terima kasih untuk yang terkasih Bapak Pendeta John Lucky Cowell, Magister Teologi, yang menjadi saluran berkat Kadin dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing, kolom 1 sampai 24 jemaat Tuhin Haleluya Kayu Umum. Kedua, diucapkan terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat yang sudah meluangkan waktu untuk bersekutu di keluarga masing-masing yang membawa berkat dalam kehidupan berjemaat, bergereja, dan dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya, sekedar diingatkan kembali, mohon berkenan bantuan jemaat keluarga mengumpulkan persembahan di keluarga masing-masing dalam ibadah di keluarga masing-masing malam ini pada Kamis untuk diantar kepada pelayan khusus, dalam hal ini di Syamas di kolom masing-masing. Selanjutnya, sekedar diingatkan lagi, ibadah jemaat hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 juga dilaksanakan dalam pola yang sama seperti malam ini, hari Senin lalu dan hari Minggu yang lalu. Dan tata ibadah kita adalah tata ibadah syukur ulang tahun jemaat Kayu Umi ke 180 dan Minggu Sengsara kelima. Demikian pemberitahuan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati.